Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di KJ Online. Indonesia adalah salah satu negara paling kaya di dunia, dan bahkan saya dengan percaya diri mengatakan setiap negara besar yang bisa menguasai sumber daya alam Indonesia akan menjadi negara adidaya. Kita lihat ke belakang teman-teman, ratusan tahun ke belakang. Dulu Inggris pernah menguasai sebagian wilayah Indonesia dan Inggris menjadi negara adidaya. Belanda dulu pernah hampir menguasai seluruh wilayah Indonesia, dan Belanda pun dulu adalah superpower dan negara paling kaya dengan salah satu perusahaannya yang paling kaya di dunia, yaitu VOC. Selanjutnya Jepang. Jepang pernah menguasai Indonesia selama 3,5 tahun. Jepang pun menjadi salah satu negara paling kuat, negara paling ditakuti di Asia. Amerika menguasai Freeport, menguasai salah satu tambang emas terbesar dunia, dan Amerika pun menjadi negara adidaya. Hampir semua negara-negara besar, negara-negara kuat di dunia yang jika pernah menguasai sebagian besar sumber daya alam Indonesia pernah merasakan kemakmuran, pernah merasakan menjadi salah satu negara adidaya. Karena itu walaupun Indonesia telah merdeka, rupanya masih saja banyak negara-negara dunia yang masih ingin menguasai Indonesia. Kalau dulu ini Belanda, walaupun Indonesia telah mendeklarasikan negaranya merdeka, mereka rupanya tidak rela koloni terbaiknya, koloni yang membuat mereka kaya ini lepas. Akhirnya mereka pun melancarkan agresi militer pertama, agresi militer kedua, yang tujuannya untuk menaklukkan kembali Indonesia. Nah teman-teman, di video ini kita bakal sama-sama mendengarkan salah satu pidato dari Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang mengatakan bahwa negara-negara asing, negara-negara barat, negara-negara Eropa atau Amerika punya rencana tersembunyi untuk melakukan agresi militer ketiga untuk kembali menguasai Indonesia. Di tengah nanti sumber daya alam dunia ini akan makin menipis, Indonesia akan menjadi salah satu rebutan negara-negara terkuat dunia untuk mendapatkan kelimpahan harta kekayaan, baik itu baharinya, baik itu perkebunan, pertanian, kelautan. Banyak sekali harta kekayaan migasnya yang belum kita olah, dan ini tentu bakal mengundang negara-negara asing untuk bisa atau ingin menguasai kembali Indonesia. Kalau misal kita lihat perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa sedang bermasalah. Uni Eropa ini dibuat pusing dengan kebijakan-kebijakan Indonesia yang melarang ekspor raw material, melarang bahan-bahan mentah, biji nikel, emas, tembaga, baja diekspor dalam bentuk mentah, dan tentu ini akan menimbulkan motivasi lebih bangsa-bangsa Eropa untuk bisa kembali menguasai Indonesia. Nah teman-teman, Pak Prabowo dalam video yang akan kita simak mengatakan bahwa kita harus siap perang. Banyak sekali anak-anak muda saat ini kesadarannya itu kurang terhadap pentingnya pertahanan, terhadap gempa, terhadap pentingnya pertahanan Indonesia. Dan jangan sampai teman-teman kita terlena dengan nikmatnya kemerdekaan sehingga kita lupa untuk mempersiapkan pertahanan. Oke teman-teman, biar informasinya lebih lengkap, mending kita langsung saja simak ini pernyataan langsung dari Menteri Pertahanan atau Presiden terpilih Republik Indonesia terkait pentingnya pertahanan, dan kita harus siap sedia 24 jam untuk berperang. Oke teman-teman, kita simak video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Begitu ramah kita. Suku-suku indigenous, suku-suku pribumi di seluruh dunia rata-rata begitu ramah, suka dengan kedatangan tamu. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, saking baiknya kita jadi lugu, ya. Masalah lugu dalam pelajaran sejarah dan pelajaran leadership itu tidak baik, ya. Sebagai pemimpin, ajaran leadership, apakah leadership dari timur, leadership dari Islam, leadership dari barat, dari Yunani, leadership dari Jawa, dianjurkan untuk pemimpin itu tidak boleh lugu, ya.
Apalagi katanya lugu itu singkatannya lucu dan goblok. Jadi kalau lugu itu tidak boleh, ya kan? Bahkan ajaran nenek moyang kita, eling lan waspada. Kita harus selalu ingat dan waspada. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau Anda perhatikan leaders yang berhasil, ya, pemimpin perusahaan, entrepreneur yang hebat, apakah Warren Buffett, apakah Bezos, Steve Jobs, mereka mengatakan apa? Paranoia itu perlu bagi pemimpin. Apalagi di bidang kita, di bidang security, di bidang pertahanan, di bidang keamanan. Saudara-saudara, dulu senior-senior saya, angkatan 45, mengajarkan kepada saya dan lifting-lifting saya, mereka ajarkan selalu siap untuk keadaan yang paling jelek, bukan keadaan yang paling baik. Kita berharap, kita berdoa keadaan yang paling baik, tapi kita harus siap untuk keadaan yang paling jelek. Nah, ini kadang-kadang berat bagi kita di bidang kita, di bidang kemiliteran, di bidang kepolisian dan sebagainya. Karena masyarakat di seluruh dunia tidak suka kekerasan, tidak suka perang. Tapi kekerasan dan perang bagian dari sifat manusia. Ini sifat manusia. Jadi saudara-saudara, kita, kalau kita mau menjaga republik kita, mau menjaga rakyat kita, kita harus siap ke keadaan yang paling jelek. Nah, ini kadang-kadang saya disalah artikan, ya kan? Pernah banyak yang mau menyampaikan bahwa Indonesia tidak ada musuh, bahwa tidak akan ada perang dalam berapa puluh tahun ke depan. Saudara-saudara, ada dan tidak adanya perang bukan urusan kita. Ada dan tidak ada huru-hara bukan urusan kita. Kita harus siap menghadapi perang. Kita harus siap menghadapi setiap kegoncangan, kegaduhan. Kita berdoa, kita berharap untuk tidak ada. Tapi tugas kita, kita dibayar oleh negara, kita dibentuk oleh negara, kita dipelihara oleh negara untuk siap menghadapi bencana apapun, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, saya buka dengan itu, ya, di mana saya ingatkan saudara-saudara bahwa karena kayanya kita, karena kita ini ratusan tahun selalu diganggu. Portugis datang, Spanyol datang, Prancis datang, Belanda datang, Inggris datang, Jepang datang, ya kan? Mongol datang, hampir semua kekuatan dunia datang ke sini. Pertama dia bilang dia mau dagang, lama-lama dia bikin benteng, lama-lama dia akhirnya tanpa kita sadar kita dijajah. Saudara-saudara sekalian, that is our history. Ini latar belakang kita. Kita selalu diganggu. Kemudian begitu kita merdeka, kita perang. Kemerdekaan kita bukan hadiah. Kita perang. Dan pada saat perang itu, ya, kita tidak punya tentara, kita tidak punya polisi. Polisi bangkit, ada yang bekas polisi Belanda, ada yang bekas polisi Jepang, tentara juga begitu, bangkit. Tidak ada SK, tidak ada gaji, kita harus siap
menghadapi perang. Kita harus siap menghadapi setiap kegoncangan, kegaduhan. Ada dan tidak adanya perang bukan urusan kita. Ada dan tidak ada huru-hara bukan urusan kita. Kita berdoa, kita berharap untuk tidak ada. Tapi tugas kita dibayar oleh negara, kita dibentuk oleh negara, kita dipelihara oleh negara untuk siap menghadapi bencana apapun ya. Sebagai pemimpin, ajaran leadership, apakah leadership dari timur, leadership dari Islam, leadership dari barat, dari Yunani, leadership dari Jawa, dianjurkan untuk pemimpin itu tidak boleh lugu ya. Apalagi katanya lugu itu singkatannya lucu dan goblok. Jadi kalau lugu itu tidak boleh ya kan. Bahkan ajaran nenek moyang kita eling lan waspada. Kita harus selalu ingat dan waspada. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak salah satu pernyataan atau pidato Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto terkait pentingnya membangun pertahanan yang kuat untuk Indonesia. Pak Prabowo juga bercerita teman-teman terkait masa kelam Indonesia yang dulu pernah merasakan pedihnya penjajahan oleh Belanda, oleh Jepang, yang selama ratusan tahun kita dijajah dan kita dibodoh-bodohi oleh bangsa-bangsa asing. Teman-teman, Pak Prabowo di sini mengatakan inilah pentingnya pertahanan, jangan sampai Indonesia ke depan merasakan hal yang sama dengan Indonesia Nusantara yang dulu pernah merasakan pedihnya sistem penjajahan. Pak Prabowo juga mengatakan pentingnya membangun sistem pertahanan tidak hanya lewat alutsista tapi juga SDM-nya. Ya teman-teman, mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online, karena itu tetap subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.